Iya, konser. Ya, dibantu dap-dap layarnya dulu yuk. Yuk, di dap-dap layarnya dulu. Selfie. Nanti sebelum share semua koin biasanya memang BTC dulu ya. Jadi biar tahu arah marketnya, biar nggak galau, market mau kemana, tujuannya kemana gitu ya. Jadi biar tahu. Oke. BTC dominan sudah turun, dia malam semuanya. Saya tundakan lagi ke bawah apa kita tundakan. Tapi kan belum naik, Mister Gagah. Masih lama, naik dulu. Kenapa kok naik dulu? Satu BTC dominan ini kan drop. Ini kan BTC dominan drop. Tapi BTC-nya belum tentu drop. Ya. Jadi teman-teman lihatlah marketnya golden ini loh. Ini kalau teman-teman perhatikan ini kan kita gambar. Tuh lihat tuh. Tuh. Sama kan? Nah ini sampelnya ini kamu lihat golden aja. Nanti tahu apa yang saya jelasin beberapa hari kemarin itu nanti mudeng. Dan nanti teman-teman perhatikan ya ini momentumnya sama enggak nanti dengan BTC, kurang lebih sama antara dia nanti naiknya di area ini atau di area ini. Ini napasnya. Ini kalau teman-teman mempelajari ini lihat, ini sudah ada sampelnya loh. Kemarin belum kelihatan kan, sekarang kelihatan kan. Arahnya mau kemana kelihatan. Ini golden ini di forex padahal ini. Ini bisa mbok pakai, jadi ilmu candle toyib ini bisa mbok pakai untuk forex, untuk saham, untuk semua. Ya main di situ ya betul. 25 sampai 28,5, 27. Jadi gini 27. Targetnya adalah 27.500 sampai 28.500. Setelah itu tumbang kembali ke 21.500 sampai 19.500 itu sampai akhir November awal Desember. Iki kapan om gawe mlempem? Ya sabar kowe isih tuku sedina tapi wis itu ya ndak sabar. Nah kenapa kok seringkali tidak bisa mendapatkan hasil ya karena tidak sabar.
kepengennya sedina mundhak. Makasih Bro Sebastian, makasih Bro Vika. Seminggu seminggu urung setahun no. Seminggu urung naik ya sabar. Yang menunggu itu ya banyak. Ya toh. Nggak usah terburu-buru. Kalau sudah jatai rezeki itu nggak bakal kemana. Ya. Itu pesan saya gitu. Kayak contoh teman-teman. Ini jangan dipikir orang yang beli ETH BTC Don ini orang ndak nunggoni suwi loh. Ini tanggal 28 kita. BTC Don itu kita beli itu tanggal 28. Ini tanggal piro iki? 28 ini apa? Juni. Nah, bayangno lho. Jadi proses ini panjang, kita bisa panen 60%. Itu adalah proses menunggu dari ini. Baru kita dapat 60% pada BTC Don sama ETH Don. Jadi saya itu sudah tidak beli koin apapun selain ETH Don dan BTC Don dari tanggal 28. Saya sudah jual semua reguler saya, dari harga saya tuh harga murah-murah barang di sini. Itu ya tak jual loh di sini. Ini di live itu di tanggal 29 itu bisa dilihat. Saya jual semua reguler saya sudah. Lu ngerti menggoe ndak apa-apa. Kadang kita ini, kalau saya secara pribadi sebuah keputusan walaupun nantinya salah, itu ya tak buat itu sebagai pengalaman. Ndak apa-apa. Tapi saya melihat dari awal ini sudah double top dan sudah selesai. Makanya saya jual. Gitu. Makasih Bro Wahyu. Iya sabar. Iya dong. Ini kalau kamu mau tahu, saya tuh nunggu di sini tanggal 28 sampai ini tanggal ini gitu loh. Rong sasi. Baru kita bisa menikmati momentum 60%, 50 sampai 60%. Makasih Bro Wahyu. Euro USD. Kita ndak forex kok, bukan forex. Dan jelasin golden ini cuman dasarnya karena ya ini coret-coret aja. Ini kalau teman-teman masih ingat, saya menjelaskan golden pada saat itu di area ini, pada saat itu ada di YouTube. Itu ya. Itu naik sampai Juli. Ya ini betul naik Juni atau Juli gitu, kurang lebih. Nanti jual gitu. Ya. Itu sudah sama dengan BTC. Gitu ya. Cuman itu aja, tapi saya tidak menekuni forex ya soalnya. Sudah bisa aja BTC apa nunggu. Loh ya wis gawe wingi dong. Boleh. BTC up, BNB up, ETH up boleh. Saya sudah beli ETH up sama BNB up. Jadi BTC up, BTC donku tak jual 50%, tak beliin BTC up. Tuh kok gitu tok enggak bocor semua, saya enggak mau. Kenapa saya tidak mau? Kita didoge ya. Jadi kenapa saya tidak mau, nih alasan saya ini didengerin. Saya pengen memakan semua margin yang ada di sini. Dalam tipe don saya. Jadi saya jual area di sini 50%, saya jual lagi nanti area di sini 50%. Tujuannya adalah saya pengen memakan habis semua margin saya dari atas. Itu tujuan pertama saya. Jadi kalau saya saat ini membeli di sini, tak beliin dari penjualan BTC up saya di sini, BTC Don saya jual 50%. Terus saya kenapa beli BTC up? Itu karena saya pengen ketika dia kenaikan ini biar tidak terkoreksi, saya makan dari selanya ini. Nanti saya akan jual lagi BTC up saya dan saya beliin BTC Don, mengkombinasi market. Lah seandainya dia ngepam ke atas pun saya masih punya BTC up.
Jadi yang di atas saya kunci sudah tidak bisa lepas kamu. Ini cara saya bertrading. Ini tidak bisa lepas. Karena kita sudah menang satu langkah. Kalau ini mbok paduin dengan BTC up, dia mau terbang sekalipun, kamu tidak rugi. Ikutin aja iramanya. Gitu. Tapi kesempatannya apakah bisa ke atas enggak? Paling 28.500 di sini udah mentok banget. Mentok pakai baget menurut. Paling maksimal di antara 27.500 sampai 28.500. Ya, areanya gitu. Bang, abang analis golden dong. Ya sudah lu ya. Sudah lu ya. Ini saya sudah pernah bahas ini. Ya, untuk golden naik kemana? Ke sini. Ini nanti MA99-nya di mana? Di sini. Tarik aja. Ini MA25-nya, terus MA99-nya area yang akan dituju untuk golden adalah 1950 tertinggi, harga terbawahnya adalah 1935. Ya, tujuannya akan ke 1935 sampai 1950. Itu ya untuk golden, areanya di situ. Dan setelah itu tumbang kembali. Tumbangnya kemana? Tarik garisnya ini. Nanti akan dapat. Ini cara saya melihat market. Dan kalau untuk golden, ini di sini ya, posisi marketnya di sini, teman-teman bisa kunci di sini nih, resist dan support gandeng begini bagus sekali. Momentum yang akan terjadi, juga kunci aja di area-area atasnya harusnya. Ini udah ada atasnya, ya berarti ya area di sinilah sekitaran ya. Besok November Desember itu dia akan menuju ke 1800. Setelah dia naik dulu di area 1935. Ya, karena tak cas ternyata tambah panas kalau cas. Aku belum beli cooler kok. Belum beli cooler HP itu. Memang tak lihat beberapa pakai itu ya ternyata ya. Ini panas ya. Karena tak itu toh tak cas juga. Gitu ya. Untuk golden seperti itu. Jadi targetnya kalau untuk November Desember 1800. Tapi kalau untuk saat ini kemana? Saat ini dia naik dulu areanya 1935 sampai 1950 gitu ya. Dan ini ilmu ini bisa mbok pakai untuk forex, untuk kripto, untuk saham. Itu semua bisa. Karena ini sebenarnya kita kan pakainya trading view. Jadi candlenya sebenarnya sama semua, ya. Dasarnya sama. Cuman yang berbeda adalah kalau di forex itu kan tingkat kecepatannya seperti di futur. Jadi ketukanmu betul-betul tepat. Kalau bisa space antara liquidmu juga harus panjang sekali kan. Dan di situ saya kurang begitu tahu tentang sistemnya di forex itu seperti apa ya. Tapi minimal kamu tahu arah marketnya aja, itu jauh lebih penting. Baru gabung, enggak telat kok, baru. Gitu ya. Untuk BTC saat ini kemana? BTC tetap di 27.500 sampai 28.500. Jadi momentum saat ini ya tunggu aja teman-teman. Ini mau mendekati gini malah bagus ya. Dia nunggu ini, sedang nunggu. Ternyata tidak dibawa naik dulu, ternyata ditunggu sekalian di bawah ini. Tujuannya ini kan makan nyamping. Ini teman-teman sudah melihat apa? Balok-balok ini menyamping kan? Sama enggak dengan golden ini? Yuk, kita lihat yuk. Kita belajar dari proses yang sudah terjadi. Ini nyamping, cuman yang ini cepat dia. Ya kan? Beberapa hari kan. Cuman dia ada perlawanan dia. Tapi ini kan posisinya dari awal di atas benangnya. Gitu ya prosesnya. Contoh mungkin yang bisa dipakai untuk
kondisi momentum menyamping seperti itu. Ya ini nih. Ini teman-teman. Ini yang di Desember aja kamu akan dapat. Nah, ini yang saya maksud polanya. Ya. Jadi biarin aja dia mau bernapas seperti apa, dia ini sebenarnya tidak kemana-mana, nyamping aja sambil dia bernapas mau di atas MA25 atau MA99. Nah momentum saat ini yang sedang kita tunggu itu momentum itu, biarkan dia bernapas. Gitu ya. Nah ini baru dijelasin. Jadi ya, tadi untuk BTC targetnya terdekat adalah 27.500 sampai 28.500. Setelah itu tumbang kembali. Area yang akan dituju teman-teman garis ini. Ini tarik spotmu di sini. Ini adalah harga November akhir sampai Desember awal. Ini nanti teman-teman akan melihat toyib di area ini. Ini toyib lagi. Kurang lebih aja ya, areanya kurang lebih di sini. Kalaupun bisa naik ya paling atasnya lagi dikit ya, tapi kemungkinan tidak ya, harusnya short lebih bawah sih. Antara inilah, mungkin kalau pound paling, tapi kalau 22.900 lebih lah, menurut saya lebih. Bisa areanya kurang lebih 21,5 sampai 19,5, saya ragu di sini. Bukan 24. Areanya 22.900 sampai 19,5. Ring itulah. Ring ini. Sampai 21 sampai 22. Di sini ada 22.96. Ya, dijaga aja antara area 22.96 sampai 19.500 ya, kurang lebih di situ. Kalau nanti bentukannya kan panjang. Jadi kelihatan sekali nge-weeknya itu akan panjang sekali. Biasanya kalau untuk dentuman itu seperti itu, kelek gitu kayak. Ya gini-gini nih loh, ini contoh ya, ini ya, dentuman itu kayak gini nih, ini polanya kan panjang langsung, kayak terhentak loh, kelek. Jadi kalau nanti kalau ada yang tanya, Om kalau mau beli tipe down lagi gimana? Itu kalau beli tipe down lagi ya nanti nunggunya untuk BTC nunggunya di 28.500, 28 atau 28.500 itu masuk aja beli BTC down. Enggak apa-apa. Ojo kesusu beli BTC down kepengennya langsung nanti pengen dang cepet margin. Ini kita aja, itu kayak saya Bang Calvin itu dari sini loh. Aja dipikir enak sedino langsung untuk jebrol gitu, ndak. Ya. Memang marginnya terasa 50-60%, tapi itu semua proses. Tidak ada investasi itu yang instan. Kalau yang instan itu kan futur. Dan ilmunya beda dengan spot ini. Gitu ya. SRM delisting kok ngapain dibeli? Ya, SRM tuh rupul itu malah. Nunggu besok sabar, iya betul. Jadi sabar, tapi kalau sudah momentumnya kan terasa sekali gitu. Terus nanti kalau beli lagi di mana di 28.000 boleh dibeli BTC Down-nya. BTC-nya 28.000, BTC Down dicicil boleh sampai 28.500. FTM ambil enggak Om sekarang? Kalau sudah di bawah ambil. Gitu ya. ETF Down sudah kemarin saya sudah TP 50% dan saya mulai. Jadi gini, yang di atas ini saya 50% saya sisain kan $100. Jadi 156-an punyaku. Yang tak TP itu sekitar jadi 50% dari itu. Jadi jatuhnya itu 78. Yang tak take profit margin itu 78 USDT. Nah itu tak beliin BTC Up. Di sini saya beliin BTC Up. Tujuannya untuk apa? Saya menyatukan antara saya memang pengen makan habis semua margin yang ada di atas untuk BTC Down saya.
Jadi memang saya tidak jual semua itu seperti itu. Memang cara saya bertrading seperti itu. Kalau teman-teman ikuti itu ya, yang dari teman-teman yang sudah jadi Desember itu pasti tahu cara pola set, mindset, cara berpikir saya. Ya, makasih. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya itu di sini, ini pembelian saya di sini. Ini ada BTC up, ada BTC reguler. Saya tuh jual di area-area ini. Tapi ketika saya turun di sini, itu saya pompa dengan BTC up. Saya take profit lagi, saya pompa lagi dengan BTC up. Itu saya makan habis semua. Modalnya tetap ada, tetap gulung sampai atas. Ini cara saya bertrading. Makanya orang berinvestasi itu kamu harus punya pola. Dan saya tidak bisa ngajari kamu itu sedetail itu. Itu pakai tekniknya sendiri. Intinya yang penting intisarinya apa? Yang bagus dari ilmu yang bisa kamu lihat, diterangin di sini gitu. Ambil aja yang kira-kira oh ini aku styleku bagus untuk aku seperti ini gitu. Jadi rangkum skema, maksudnya gini loh, planning tradingmu itu jelas. Itu yang paling penting. Karena kenapa kok kita itu jadi kacau, panik, galau? Karena planning trading kita itu tidak jelas dari awal. Gitu. Ya, jadi maksudnya betul sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Karena apa? Itu yang natural dalam diri kamu. Kamu harus menghargai apa yang ada di dalam dirimu. Seandainya pun sebuah keputusannya kamu salah, minimal kamu dapat pengalaman. Dan jangan diulangi lagi. Maksudku gitu. Itu jauh lebih poin gitu loh. Dalam maksudnya nanti terupdate, ilmu itu tidak akan pernah ada habisnya. Saya percaya sampai mati loh, ilmu tidak akan ada habisnya. Saya bicara di sini di live TikTok ini ya. Sampai kita 10 tahun ke depan masih tetap akan baru. Karena ilmu itu selalu baru. Selama kita mau menggali itu. Buat saya live di sini setiap hari saya tuh dapat hal yang baru. Hal-hal kecil yang teman-teman tanyain itu. Boleh hol Bang. Yang apa? Kalau BTC down boleh. Kalau untuk yang hol ada beberapa koin sih. BWE. Tapi tidak bisa mbok beli banyak ya. Itu menurut saya koin 1 GAL. Itu udah murah. Staking di Binance nanti mbok staking gitu bisa. Tapi Binance kan ilegal di Indonesia, ya. Terus apa? Itu contoh kayak BNB. Beli enggak? Beli, murah kok. BNB itu enggak mahal. 200 itu tidak mahal. Manfaatnya banyak, airdrop bisa buat futur, mengurangi trading fee-nya, buat futur bisa, masih bisa di staking, masih sambok liquid swap antara BNB dan USDT. Tahu nggak liquid swap di Binance? Liquid swap itu gini. Nah ini ngomong saya kilingan. Liquid swap itu adalah sebuah staking di mana jadi yang di staking itu adalah 2 koin. Kalau mau in-up-nya gratis itu 2 koin. Tidak tahu apakah masih in-up-nya gratis atau tidak kalau 2 koin. Contoh BNB sama USDT. Saat itu liquid swap-nya itu dikasih bunga 35%. Gitu ya. Tujuannya liquid swap itu adalah menyediakan antrian untuk open posisi. Jadi open posisi itu semua harus dijaga dengan koin kan, perhitungan koin. Yaitu pakainya si exchange ini biasanya yang menyediakan. Tapi buat Binance itu adalah dia melibatkan investor untuk menyetaking penyediaan open posisi itu. Dengan imbal hasil yang tidak sedikit tapi lumayan lah. Dapatnya kan koinnya juga kan, USDT sama BNB. Dan tergolong lumayan. Kalau teman-teman tahu, pelajari dulu liquid swap. Lumayan itu. Tapi bisa turun enggak? Kalau harganya BNB-nya turun ya ikut turun. Gitu.
Ya. Jaring di berapa Om BNB? Harusnya saat ini sudah boleh kok. BNB itu tidak mahal. Menurut saya tidak mahal. Ya di situ-situ aja. Nanti mbok jual ketika sudah 260-an. Itu mbok jual dulu. Jual apanya? Jual boleh profitnya bisa 50%, sisain apa enggak? Sisain marginnya aja boleh juga kan. Untuk BNB ya ini. BNB mahal enggak? Wong ini sudah toye kok nih. Jadi tidak usah takut malahan. Ya. Jadi jangan takut malahan. Staking cicil pas murah, cicil ojo pas mahal kok mbok oyak-oyak ya. Itu ya. Poin yang oke untuk dibeli untuk jangka panjang ini malah sebenarnya kayak BNB ini murah. BNB, GAL, terus Om Iwan punya enggak? Saya enggak, karena memang saya konsentrasi kan sudah di BT. Saya jelasin dari awal, saya tidak punya reguler sama sekali. Ya, saya punyanya cuma BTC Don dan ETH Don. Dan itu modalnya cuma enggak seberapa, 100 dolaran. Karena memang aku enggak mau konsentrasi ketika market downtrend, saya enggak mau. Saya cuma stokmu cuma segitu biar ya buat isian lah. Kalau besok sudah selesai sampai Februari bisa tak buat modal. Buat apa? Borong ketika halving Februari. Beli enak pas Februari atau sekarang? Untuk apa? BNB. Kalau untuk BNB enggak apa-apa sih. Harusnya kalau untuk BNB itu ya, maksudnya kalau untuk saat ini menurut saya murah. Ya. Ya, klik dulu masih apa? Untuk saat ini sudah murah, boleh dicicil boleh. Nanti kalaupun naik di 265 itu jual separuh boleh, atau mbok jual modalnya sisain marginnya di staking. Itu ya, FTM Cardano ya ada ya, yo ada menarik. Ini ada FTM. Kalau ETH gini ngintepi Wak. ETH itu targetnya cuman itu sebentar tok ya. Kalau ETH kan ngambil napasnya aja seperti BTC, dia targetnya 1740 sampai 1800 lah. Wis tak kasih sing up sekalian ya. Targetnya antara 1740 sampai 1800 untuk ada untuk ETH. Gitu ya. Saya untuk ETH Don saya itu dari ETH-nya itu harga 2000. Jadi itu saya sudah margin di atas, jadi saya sudah tenang aja. Saya beli ETH up juga. Jadi tandanya bahwa saya optimis tidak naik sebentar, optimis. Ada kenaikan, ada. Bukan berarti tidak ada kenaikan. Jadi market itu sifatnya tidak ada penurunan yang terus-menerus, juga tidak ada penaikan yang sifatnya terus-menerus. Selalu ada napas di dalam setiap reaksi market. Oke Bang ya. Malam ya Bro Edi. Untuk ada sudah bagus ini. Ini siapa yang nanti tanya ya? Gelembung sabun ya? Ya. Ini kemarin tuh saya malah targetnya cuma 0,25. Ternyata dijebol malah di sini di week lah. Ketika di week dan ini double bottom, itu sudah sikat aja, ngapain pusing-pusing. Jangan mikir-mikir turun lagi ora spiro. Turunnya ora spiro. Ya. Enggak usah takut. Gitu ya. Ini biasa. Nanti ono kosor-kosor situ ya paling yo ning kene tok turun sedikit. Kalau untuk apa market spot ya, enggak usah bingung. Targetnya kemana? Potensinya mungkin bisa di sini. Untuk ada ya 0,37 atau ini 0,37 wis sampai kene ya wis cukup lah 0,37 lah. Ya. Dan tumbang lagi. Setelah 0,7 tumbang lagi podo itu contohnya SRP dulu SRP. Contohnya ya. SRP Shiba itu contohnya. Ya. Enggak 0,76. Ya, kita kan
lebih baik itu aja gelembung sabun. Lebih baik kita targetin yang kecil dulu aja 70%, nanti mbok TP aja di sini. Yang running itu 30%. Kalaupun dapat plus-plus gitu ya. Menurut saya kalau sampai 7 ya rata-rata kadon. Mungkin di sini mungkin. 0 di sinilah. Nah, ini sudah bagus. Karena makna saat ini bukan untuk kenaikan. Makna saat ini targetnya itu adalah mempertahankan aset aja untuk sampai Desember. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ya kalaupun ada bonus dinaikin lagi ya biar yang running itu 30% ya. Kalau saya gitu. Ya. Ya, 045. Oke ya. Sudah oke lah. 045 udah wakeh loh. Ya. Itu udah 100% profitnya. Udah seger lah. Kita itu harus belajar rasa cukup. Kalau melihat market kondisi seperti ini, kesalahan terbesar di dalam investor itu adalah ketika kita tidak merasa cukup. Contoh, ini saya cuma ingetin lagi. Seperti Sol. Pada waktu itu banyak yang tanya, 32 naik lagi dong sampai udah diinfo kan, enggak, dia turun. Seperti Shiba turun, tapi ya tetap denial dalam diri setiap investor itu ada sendiri. Kadang ada yang penasaran, enggak ini mesti saya itu masuk aja terus sanggup kan gitu. Ya kalau beli ya benar seperti gelembung sabun ini, tanyalah ketika market itu di bawah. Dan kalau teman-teman pengen tahu, paus itu belinya ketika kamu ndak doyan. Ini kan orang ndak seneng beli di sini, ya dong. Ini paus itu makan semua yang kamu buang. Tujuannya untuk apa? Dia jual dan panen. Jadi dijelaskan ket mau, masuk ada sekarang sudah bisa om. Jadi jelasnya ada loh ya, aduh ya ampun. Oh pondas mlebu kopi ya. Oh baru om lagi. Ya entuk kuwi wis serok. ETA sampai mana tadi Bang? Tak pasang TP. TP-nya itu aja 1750 itu udah oke sekali. Yang mehaman itu TP segitu 70% C, nanti 30%-nya kalau dikasih bonusan itu adalah 1.800 ya. Absen ya oke. SRP Sugeng Dalu ya, selamat malam. Oke, gitu ya. Nyerok enggak Om Iwan? Aku gini, kalau aku itu memang dari kalau market seperti ini, saya tuh orang yang gini, tertata secara investasi ya. Buat saya itu memang sudah saya putuskan pada bulan Juni akhir itu saya putuskan untuk tidak masuk market terlalu besar, memang karena kan posisinya mau downtrend. Market itu cenderung lihat dan scalping. Saya tuh malas sebenarnya kalau untuk scalpingan. Jadi kalau teman-teman tanya apakah saya tuh orang yang jual beli tidak. Setiap hari saya beli tidak. Setiap hari saya jual tidak. Nah terus saya mbok lakukan apa Om? Yang tak lakukan ya ini lab gitu aja. Karena saya sudah beli di sini. Saya cuma panen kemarin. Target saya sudah jelas. BTC Don dan ETH Don saya targetnya sudah jelas. Bahkan ini saya sudah biasanya kalau nanti sudah turun di sini baru tani saya tak kunci dan harga nih. Kurang lebih aja kira-kira. Itu saya sudah pasang jual kurang lebihnya. Gitu. Jadi targetnya sudah jelas. Jadi apakah saya beli koin reguler? Enggak. Saya beli cuman BTC up sama BTC sama ETH up lagi. Yang saya jual BTC Don-nya itu tak beli ini.
Doki Bang, ya oke. FTM ya, di sini FTM. Ada sudah oke ya, semua ya. BNB bagus ya, ada boleh. BNB ada boleh ya. GAL boleh GAL. Itu bagus-bagus kan, bagus-bagus itu murah-murah diambil. Aja pas ning dhuwur engko mbok oyak-oyak. LDC ya, engko LDC. Oh ya, habis ini SRP sik kuwi lho. Kuwi Bro Edi Sunawan aja mbok selo. Engko bahaya kok. Yen mbok selo parani gebyur blonyo mbek minyak bar. FTM masih ada yang ini nih. Tapi udah murah. Udah murah. Kalau spot enggak apa-apa ya, cicil aja kalau spot. Kalau umpamanya dia ada nge-week sedikit ya 191 di 019 enggak apa-apa ya, santai aja. Kalau dia sampai mukul week aja untuk time frame satu harinya itu biasa di 019, tidak usah takut ya, sudah tidak jauh, targetnya malah oke sekali ini target. Kalau untuk produk-produk yang kecil-kecil, koin-koin 0,1, 0,3 di bawah $1, targetmu itu di sini aja. Ini beberapa koin saya pantau itu untuk altcoin yang micin-micin itu rata-rata di MA99 di dekatnya ini. Ada yang di atasnya, ada yang di bawahnya. Jadi targetnya nanti bisa ditargetin di atas-atas ini. Masih oke kok. Kalau untuk yang koin micin ya, yang di $1 ke bawah ya, biasanya di FOMO 0,39. Ya, kalau nanti 0,39 ya di take profit aja 70% dulu ya. Yang running nanti 30% di atas ini ya. Itu ya. Terus SRP ya, siap. Makasih Om ya, sama-sama Pak Yulius. Saya tidak bisa lama-lama teman-teman, takutnya rada-radang, nanti yang penting sudah nangkap semua ya. Karena kemarin itu kelamaan. Saya kalau kelamaan itu tenggorokan ini ora sip gitu loh. Shiba SRP itu ya, pantau aja bro. Kali ini tembus loh. Ini saya sudah bahas dari kemarin. Kalau ini tidak kuat, ini bahaya. Bahayanya kemana? Kalau ini tidak kuat, ya nanti ditunggu aja apakah dia bisa mempertahankan. Kalau dia cuman posisinya ini cuman nyamping, ya berarti aman. Gitu ya. Kalau nyamping gini, ini karakteristiknya gampang. Teman-teman kalau melihat market di bawah MA99 itu gimana? Nih, ini ciri-cirinya teman-teman. Jadi teman-teman nanti bisa belajar dari ini. Ketika dia nembus di bawah, orang sawat dhisik, jangan takut sih. Lihat karakteristiknya, benang baloknya ini nyamping apa ndlosor. Dia kalau mau turun itu sudah kamu dipukul beberapa kali. Kalau dia nyamping, ya wis peak itu ngenteng benang. Benang MA7 ini untuk balik ke atas. Ini caranya melihat market. Ini cara saya melihat market itu. Nih, sama kan? Jadi ini di sini pun sudah final belum? Ini kan nyamping, tunggu aja. Dia bisa merah, bisa hijau juga, bisa merah lagi. Nah, kalau sudah ke sana-sana ya berarti banyak naik. Ya. Kalau sudah banyak naik. Nanti lihat aja. Kalau ini beberapa hari ke depan itu ya berarti banyak naik. Targetnya SRP ke berapa?
Bisa jadi nanti kalaupun dia naik mungkin loh ya, dia akan naik-naik ya mungkin tidak banyak lah di sini dulu. Ini cuma mempertahankan aset aja ya, paling habis itu tetap sideways. Naik turun aja itu sampai Februari. Nanti menurut aku dia itu momentum tetap Februari. Momentum sebenarnya tetap Februari. Tapi kan kita itu sulitnya untuk SRP ini kan produk yang unik, menurut saya itu unik karena dia menang sidang, karena dia holdernya sudah mulai optimis. Ini yang menjadi unik buat SRP. Makanya kenapa kok harus dibeli? Seharusnya kamu standby enggak kita 10 koin. Eman-eman kan kalau dia naik nanti ngepam enggak yang bisa naik $2 gitu kan kita enggak ngerti. Gitu juga. Jadi kalau 10 koin staking gitu ya. Jadi buat itu aja. Kasih contoh yang turun Om. Oh ya, kasih contoh yang turun. Ya, ya. Yang turun kan datar posisi ini. Lah ini kan kalau tumbang kan langsung. Dan ini keseret ya. Kalau turun ini benangnya ini keseret, ini langsung dong seret short langsung. Ini langsung dikasih tanda sudah tahu kamu ini drop. Ini kan nyamping. Ini dia tidak kuat. Biasanya benangnya itu tidak melengkung ke atas, prosesnya malah turun. Nah itu wis bahaya. Biasanya gitu. Sehari sebelumnya ini sebenarnya sudah tahu, ini sudah wanti-wanti ya. Ya polanya dilihatlah. Banyaklah contoh-contoh yang di teman-teman sendiri di itunya ya. Dia kalau ini nembus dua-duanya benangnya. Ini kalau turun itu sudah jebol gitu. Ketarik semua dua benangnya. Dan tatanan benangnya jangan lupa ya, jangan salah. Tatanan benangnya adalah MA25-nya di atas. MA7. Nah itu shortnya kencang. Gitu ya. Lawang SRM itu delisting kok. Ya bukannya short ora rupul wis apik. SRM itu delisting dari Binance dari itu, ya kan? Bener enggak? SRM itu delisting. Kemarin ada yang info delisting itu. Punya 200 ya oke banget. Iya betul. Lah iya. SRM mau ditakon ki terus sih. Kuwi ra ngerti kuwi bocah ki. Tadi sing tanya siapa itu? Kuwi SRM itu delisting. Di G-School. Kalau delisting sudah di Binance delisting wis abot. Dari ada menjadi tidak ada itu sabot. BNB 265 Cardano boleh dibeli. Sudah tadi. Oh, itu udah file tuh malahan. Wih di info nih tuh produk delisting kok takon gitu terus sih. Cardano di hold terus apa nunggu Februari? Enggak, kalau untuk makna market saat ini yang bisa di hold ya gini ya. Untuk Cardano itu beli nanti dijual aja di atas MA99. Kalau saya secara pribadi memang tidak ada satu koin pun yang saya hold. Dicatat. Saya tidak ada satu koin pun yang saya hold. Ada tinggal 5 biji tau ya. Saya punya gal 5 biji. Itu dari jual maksa Siti tok. 5 biji apa kira ya? Kalau itu. 5 biji apa 15 biji? Ada gal itu di Binance.
Tak staking lali aku. Aku punya gal itu. Tapi tidak banyak ya. Itu tak buat isi-isian tok, wong receh kok. BNB di Holkah? Enggak. Nanti kalau harganya 27.500 sampai 28 saya jual lagi BTC up-nya. Terus saya beliin lagi BTC Down. Karena kan bakal tumbang sampai November Desember. Makanya kalau lihat live ini ditangkap semua auto ya, nanti aja salah gitu loh. Saya beli BTC up itu tujuannya kan cuman saya buat scalping karena BTC akan naik dulu di 27.500 sampai 28.500. Nanti setelah harganya di situ saya jual lagi BTC up saya beliin BTC down. Karena targetnya untuk Desember bisa sampai 21.500 BTC. Jual SRP ganti BNB. Kenapa? Podo APE malah API SRP. Jangan SRP eman-eman. SRP mu harga piro? Harga sekarang ya ndak usah barang murah kok. Ndak usah galau. SRP itu bagus ya, tidak usah itu. BTC C2 kemana? BTC C2 ke 27.500 sampai 28.500. 05 om kemarin, tidak usah, biarin sampai 2025 boleh itu SRP. Nanti sampai kalau $5 toh. Ya, kalau $5 tok sampai. Sabar aja. Om Iwan all SRP ndak. Wah, aku yang nurak ngomong ora. Ora enggak, aku wegah enggak tai. Ya, aku yang ngomong ora. Jadi saya tuh ndak mau kok getok-getoki nggo kok. Ben getok sangar aku. Ndak, kalau ndak. Tapi kalau ditanyai bahwa SRP ini seperti apa ya saya akan menjelaskan secara beberapa sudut pandang. Karena saya cuma konsentrasi saat ini di BTC Down dan ETH Down. Dan ini saat ini kan beli BTC up. LTC ini sudah dijelasin kemarin ya. Jadi loh om, lah ini teman-teman ini bagus sekali. Ini nanti teman-teman akan belajar sesuatu. Ini kan di sini ini bersih ya, clear. Tidak ada yang namanya menyentuh MA25. Berarti ini kan posisi short-nya di sini. Ini kan toyibnya di sini areanya ya. Berarti nanti momentumnya ini akan dikenteng. Ini jadi kalau nanti besok ini ada wig di sini ya, ada hijau, ada merah lagi, penuh dengan itu ya. Ini yang membuat orang galau. Ini jangan-jangan short enggak. Padahal ini kalau ini nyamping gini dia mau ngenteng. Biasanya kemungkinan akan di MA25 atau MA99. Kalau MA25 tarik garisnya dari support ini nanti ketemu di sini. Tapi kalau kamu pengen temuin di MA99-nya, kamu tarik garis yang lebih atas lagi. Ini di sini kunci. Itu caranya melihat market. Jadi ya, akan dikasih napas keberapa untuk LDC. Setelah short dia akan ke 79 sampai ke area 83. Gitu ya. Antara 79 sampai 83 untuk LDC. Nih yang tanya tadi LDC siapa? ETH target ke 1740 sampai 1800 naik dulu. Forex enggak tahu forex. Ini kripto saya cuman bahasnya paling di emasnya aja. Tapi tadi sudah. Ya, betul itu. Betul. Sedubdak. Iya, betul. BTC, ETH, SRP, BNB, Cardano. Ya, betul.
BTC sudah terus dari tadi. Om terima kasih LDC ya oke. BTC dong sudah dari tadi. Gini, kalau untuk LDC scalpingan aja ya, Pak Julius. Kalaupun ada koreksi nanti week itu kemungkinan di 63 toh, enggak usah panik. Nanti momentumnya akan ditarik dulu ke 79 sampai 83. SLP naik lagi ya, tadi sudah dibahas. Loh. Masya ampun, Bro. Masih jelas kayak gini. Ya. Perkuso. Ya, gini, Bro. Ini kalau menyamping, kalau nanti menyamping dan benangnya ini belok, ya dia naik. Ya, kalau menyamping, ini balok-baloknya menyamping di sini nanti. Ini prospeknya seperti itu. Tapi kalau dia tidak menyamping, ini dipukul merah. Contoh ya, ini kan kalau yang bagus di sini nanti targetmu antara ke sini 073, ya toh. Tapi kalau dia dipukul merah, hari ini dipukul merah panjang di sini, krek gitu ya biasanya. Nah itu hati-hati, karena itu akan nyeret ini. Nah ini kalau sudah terseret dua-duanya kamu harus hati-hati. Berarti belum selesai. Dia short lanjutan bisa menyentuh areanya mungkin bisa ke sini. Ini yang terjelek dari SRP. Dan nanti membentuk toyib di sini. Mungkin tidak polanya glosor sekali karena ini kan, tapi untuk kesempatannya untuk turun seperti ini menurut saya belum. Karena apa? Lihatlah posisi benang MA99 SRP itu tidak menunjukkan potensi untuk penurunan. Kecuali dia dihantam cukup besar beberapa hari ke depan, benang MA-nya ini bisa belok. Ini yang kalau ini sudah belok gini, ini sudah notomboni. Ya ini panjang. Jangan sampai SRP ini polanya ini. Yang perlu diamati dua hal. Satu adalah benang MA7 dan MA25-nya. Dan MA99-nya sudah turun enggak? Kalau turun ya wis panjang. Bisa sampai 04 bisa, 041. Tapi kalau saya lihat kemungkinan potensinya bukan itu. Lebih banyak kecenderungannya karena di sini sudah dihantam dan momentum di sini ini sebenarnya sudah cukup jelas. Di sini sampai di sini ini tuh sudah murah. Ini dari sini ke sini 57%. Jadi kalaupun terjadi penurunan di bawah ini kayaknya rodok susah. Caranya gitu melihat market. Jadi kalau dia ditumbangin 57% dari proses itu, ya ini sudah oke sekali. Nggak usah takut. Jadi momentumnya sebenarnya sudah kelar. Jadi apa yang saya lihat untuk SRP saat ini, kenapa tak suruh nyicil? Nggak usah takut. Yang saya lihat malah kemungkinan berpotensi kalau seandainya dia nanti di sini sedikit lah ya, taruh aja di sini terjadi terus nge-weak gitu ya, tidak masalah kan? Ini yang saya lihat. Walaupun ini perlu dibuktikan untuk beberapa hari ke depan. Ya moga-moga itu yang. Bang kira-kira BTC menuju di harga berapa ya kalau turun? Kalau turun untuk November Desember 19.500 sampai 21.500. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini kan mau naik dulu di 27.500 sampai 28.500. Napas dulu karena sudah koreksi cukup berat kan. BNB 265 sampai 285. Kalau menang kapan saya Februari waktunya all ini semua yang paling murah. Iya, gitu, betul. Itu ya. Oke, cukup ya. Cukup ya. Ya.
Soal tenggorokan saya juga lagi nggak enak. Ya, Tomo terakhir ya, Tomo ya, dari tadi ya sudah terakhir ya. Harusnya momentumnya seperti ada. Ini yang teman-teman perlu tunggu ya. Ini kalau teman-teman nanti yang terakhir saya akan bahas tuntas untuk BTC dan semua koin. Maknanya dari semua koin nanti tunggu aja. Ini yang mau tanyain semua koin nanti maknanya finalnya nanti terakhir ya. BTC ketika BTC. Tomo, hati-hati ya Tomo ya Gia. Tinggi loh ini. Ini tinggi nih. Ini siapa ini Tomo? Tinggi nih. Wah, ini wis mentok iki. Ini sudah ngeleyang. Ini double top. Sudah selesai. Karena di sini sudah toyib, konfirmasi ini. Tinggal turunnya, ya. Ini sudah tidak banyak. Ini tinggal turunnya antara hari ini apa besok ini. Sor sudah mungkin. Ya. Gitu ya. Target untuk penurunan biasanya kalau seperti itu lah ini salah satu contoh gimana untuk target penurunannya. Kunci di sini nih. Ini kunci 0 lagi. Ilmu dasar. Ini saya menjelaskan BTC kan. BTC, ETH, terus LTC. Ini sama. Saya menjelaskan dengan pola yang sama. Nanti coba ya dicek ya. Apakah betul itu yang terjadi. Jadi dengan ini, maksud saya gini. Semua koin teman-teman tuh bisa pelajari semua. Dengan cara yang sama, cara yang simple, sederhana. Itu adalah ilmu dasar. Caranya kunci di spot. Dua spot. Karena ini akan polanya, ini kan sudah gunung. Tinggal sobeknya. Gitu ya. Gini. Nah nanti ini ringnya. Untuk kamu nyari toyibnya di sini. Areanya itu nanti penurunannya adalah 0,92 sampai 0,8. Targetnya itu. Ya. Bahas itu sudah selesai, ini sudah mau selesai ya. Wis tak balen-baleni terus ya mau entakon. Nanti lihat itu aja, lihat YouTube-nya aja. Ini saya tuntasin yang terakhir gitu ya. Yang terakhir adalah BTC dan arah market seperti apa. Jadi gini, teman-teman, BTC untuk saat ini kalau teman-teman perhatikan, ini saya ingatin kembali, kita flashback kembali bahwa momentum posisi di sini sudah double top. Ini kita sudah bicara bahwa akan terjadi pembalian arah market dan di sini terjadi sideway. Sideway-nya itu adalah kalau teman-teman ingat-ingat itu adalah 29.500 sampai sekitar 31.800-an. Itu adalah momentum di mana dipergunakan BTC sideway, tapi yang di pump itu adalah sekelas BCH, MKR, COM, DeFi, harga-harga mahal. Itu momentum awal. Pertama kali koin-koin itu mau diangkat ke atas. Tujuannya adalah makna saat ini adalah bukan altcoin session, tapi lebih cenderung mempertahankan asetnya biar tidak terkoreksi ke dalam lagi sebelum nanti Agustus. Kan saat itu saya bahas itu ya. Nah saat ini Agustus sudah masuk kan dan tumbang kan. Itu ada di YouTube di tanggal 30, 31 itu ada. Nah Juni loh. Kita bahas ini Juni padahal. Nah terus sesi yang kedua itu adalah kalau teman-teman perhatikan lagi sesi kedua itu di sini. Ini adalah sesi di mana sideway di area 28.500 sampai 30.000. Sideway yang pertama di awal sini ini yang dipergunakan adalah momentum Sol, SRP, ada link itu yang dinaikkan di atas EMA 99 untuk mempertahankan asetnya juga. Itu yang kelas medium. Jadi altcoin tapi yang medium.
Kita amati ya. Yang satu large, yang satu medium, dan yang kemarin sebelum terjadinya tumbang, ini kita sudah bahas juga. Ini adalah micin. Ya. Koin micin. Masih ingat kan? Dan micin itu kecenderungannya adalah las. Saya pikir masih ada menunggu BNB, ternyata tidak, langsung dihantam, langsung beng turun. Ini kalau teman-teman masih ingat, ini semua ini ada di YouTube, teman-teman bisa lihat kembali, itu semua detailnya itu ada. Jadi, tapi yang saya mau ingetin, kenapa saya ulangi flashback lagi semua ini, teman-teman harus ingat ada beberapa koin yang belum dinaikkan. Apa itu? Metaverse. Kunci ya, Metaverse. Metaverse dan BNB. Channel YouTube-nya Iwan Crypto itu ada di depan, itu ada di depan TikTok saya, itu kan ada YouTube, itu mbok klik aja di profil itu ada, diklik aja masuk langsung itu. YouTube Iwan Crypto. Kita live kita di sini nih sudah masuk di 188 episode. Kita. Gitu ya. BNB targetnya 265 sampai 285. Dan layak untuk dibeli BNB sama Metaverse ya, seperti Sen, seperti Sen, Mana gitu boleh. Terus FTM ada, itu bagus-bagus, produk-produk yang di bawah semua. BNB nambah nyungsep om. Nambah nyungsep gimana? Iki kue yo 208 lah karek siji tok yo sak. Ndak apa-apa. BNB ndak apa-apa. Mentok paling 205 itu di situ, ndak apa-apa. Ini ya bukan nyungsep lah wong 2. Dari kemarin ya memang 209. Sudah selesai. Saya sudah close ya ini. Ndak. Kalau saya ndak melihat BNB ke 180. Ya cuman mentok di situ 205. Gitu ya. Oke, terima kasih semuanya, sudah itu. Saya radang jadi tidak berani untuk lama-lama. Makasih Bro Vika, senang Bapak, Semokis. Terus Yuda, Bang Dwi, Putra, saya, Pak Julius, Kuang Nese, Bro Andi, Moses CHY, Edi Sunawan, Bro Kak, FRHN, Barang Bekas, Rombengan, Anton, terima kasih semuanya ya. Ini cuma sharing-sharing, maaf kalau ada kata-kata yang salah. Indonesia suka ilmu, take profit selalu buat teman-teman. Pada cut loss apa hold BNB? Kok pada cut loss ya apa? Enggak. Kalau saya secara pribadi malah BNB itu enggak ada masalah. Harusnya dibeli. Mungkin futurnya banyak orang gini kan pada ngelong BNB malahan. Gitu ya. Oke. Indonesia suka ilmu, take profit selalu. God bless you all.